Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika kelas 10. Hari ini kita akan bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Baik, sebelumnya coba Ananda perhatikan fenomena berikut. Nih, ini ada animasi ya. Animasi seorang anak yang naik sepeda tapi di jalanan yang turun. Kayak gitu ya. Nah, pernah nggak sih kalian menaiki sepeda, kemudian jalanannya tuh turun, atau naik motor lah ya misalkan. Kan itu nggak perlu digas ya. Biasanya dia udah, kalau kita asalnya dari tempat yang tinggi, kemudian ke tempat yang rendah, itu automatically ya, dia langsung turunnya itu nggak perlu kita kasih tenaga gitu, nggak perlu kita kasih apa namanya dorongan atau gak perlu dikayuh gitu kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu? Hal ini bisa terjadi karena ketika kita berada di atas ketinggian, ingat nih, kalau kita ada di atas ketinggian, kita kan menyimpan energi, namanya energi potensial gravitasi. Dan ketika kita perlahan turun, energi potensial gravitasinya itu perlahan dirubah menjadi energi kinetik, jadi gerak gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau turun di jalanan yang turun, maksudnya menaiki sepeda di jalanan yang turun, kita kayak nggak perlu ribet-ribet mengayuh sepedanya gitu kan, karena energinya itu tadi sudah kita miliki dari energi potensial. Jadi kita hanya merubahnya saja menjadi energi kinetik gitu ya. Kemudian nih, ada contoh lagi. Ada seorang bapak-bapak di sini, dia manjat pohon kelapa. Pohon kelapa yang yang ada di atas ini tiba-tiba jatuh nih, kena kepala si bapak. Oke. Setiap benda yang ada di atas ketinggian, secara fisika dia memiliki energi potensial gravitasi atau dia menyimpan energinya. Nah, ketika buah kelapa ini tiba-tiba jatuh, energi potensial, energi yang tersimpan karena ketinggian, ini tiba-tiba perlahan-perlahan dirubah menjadi energi kinetik, menjadi gerak, betul ya? Itulah sebabnya ketika mengenai si bapak, energi potensialnya itu berubah menjadi energi kinetik gitu, menjadi energi gerak. Ternyata begitu ya, bahwa energi itu bisa berubah-ubah gitu, berubah bentuknya. Dari energi potensial bisa menjadi energi kinetik, begitu juga sebaliknya. Nah, ini contoh kasus energi potensial dan energi kinetik yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, ada istilah yang namanya energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Nah, kalau kita definisikan, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Dan kalau kita tulis dalam bahasa rumus, energi potensial kita simbolkan dengan EM, energi mekanik kita simbolkan dengan EM, energi potensial kita simbolkan dengan EP, dan energi kinetik kita simbolkan dengan EK. Jadi, energi mekanik itu sama dengan EP ditambah EK. Oh iya, perlu diperhatikan, EP yang kita maksud di sini adalah energi potensial gravitasi ya. Dan energi kinetiknya juga energi kinetik translasi. Oke, nah kemudian kita masuk ke hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik ini bercerita bahwa bila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, jumlah energi potensial dan energi kinetik benda di setiap titik selalu konstan atau tetap. Atau dikatakan energi mekaniknya itu selalu sama. Jadi ini ada syaratnya ya, bahwa tidak ada gaya luar, tidak ada gaya eksternal. Artinya, di sini kita mengabaikan hambatan-hambatan, baik itu hambatan udara, gaya gesek mungkin ya. Nah, jadi kalau kita jumlahkan energi potensial dan energi kinetik di setiap titik, ini kan ada P, Q, R, dan S. Ini kalau kita totalkan masing-masing, itu sama. Energi potensial di P, energi potensial, mohon maaf, energi mekanik di P
sama dengan energi mekanik di Q. Sama juga dengan energi mekanik di R dan sama juga dengan energi mekanik di S. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kasus lain. Misalkan di sini ada sebuah bola ya. Ada sebuah bola. Bolanya itu diam atau misalkan bergerak bebas ya. Dia ada di posisi A, kemudian dia meluncur. Nah, meluncur di sampailah di titik B. Ini kata kunci ya, bahwa dalam kasus ini kita mengabaikan gaya gesek. Artinya ini lintasannya tuh licin ya, licin di sini. Nah, secara rumusan hukum kekekalan energi mekanik itu dikatakan energi mekanik A di sini ya, di titik A di posisi ini akan sama dengan energi mekanik di posisi B. Gitu. Energi mekanik tuh kan asalnya tadi kita definisikan penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini EPA tuh energi potensial di titik A. Jadi di posisi ini energi potensialnya tuh kita simbolkan EPA. Kemudian EKA itu adalah energi kinetik di posisi A. Di sini energi kinetiknya berapa gitu ya. Kemudian EPB ini energi potensial di titik B. Ini mohon maaf kelewat ya. Ini EKB harusnya. Ini EKB atau energi kinetik di titik B. Nah, energi potensial sudah pernah kita bahas di kelas, yaitu adalah massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian A. H di sini ketinggian A. Jadi ketinggiannya tuh dari sini ya, dari permukaan bumi sampai posisi A itu berapa? Itu ketinggian A. Kemudian setengah massa kali kecepatan A. Kecepatan di sini. Jadi si bola kecepatan di sininya tuh berapa nih? Oke, itu VA ya. Kemudian di sini massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian B. Nah, ketinggian B itu di sini. Oke, dari bawah sampai ke posisi B. Kemudian setengah kali massa kali kecepatan di posisi B. Jadi si bolanya pas nyampe sini kecepatannya berapa? Nah, itu kecepatan B gitu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian ini ada contoh kasus, contoh soal. Ada sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam. Jadi ini ada kata kuncinya, bolanya itu mula-mula diam. Kemudian bola bergerak hingga sampai di titik B. Jadi di sini dia dalam keadaan diam ya. Nah, kemudian dia sampailah di titik B dan ini licin. Oke, berarti kalau licin ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Jika ketinggian A adalah 10 meter, berarti ini, nah dari sini ke sini tuh 10 meter gitu kan. Dan ketinggian B 5 meter, berarti dari sini ke sini 5 meter. Kecepatan bola di titik B adalah, jadi kan bola asalnya diam nih. Kemudian entah kenapa dia meluncur hingga sampailah di B. Nah, di B ini kan dia pasti bergerak nih. Kecepatannya tuh berapa? Nah, kurang lebih kayak gitu kasusnya. Jadi udah kebayang ya. Nah, sini hal pertama dalam menjawab soal tentu saja kita analisis dulu apa yang diketahui dalam kasus ini. Yang pertama ada ketinggian A. Ketinggian A kita simbolkan HA yaitu 10 meter. Kemudian ketinggian B ini kita simbolkan HB, dia 5 meter. Kemudian ada kata-kata nih, mula-mula dalam keadaan diam. Nah, ini tuh ada artinya. Mula-mula tuh kan dia ada di sini, di posisi A. Kalau diam, kecepatannya tuh 0. Secara tidak langsung, kata mula-mula dalam keadaan diam, ini artinya kecepatan di posisi A itu adalah 0. Gitu ya. Kemudian, tidak disebutkan di soal, artinya percepatan gravitasi kita asumsikan nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kayak gitu ya, udah kebayang ya yang diketahuinya apa saja. Kemudian, yang ditanyanya apa? Yang ditanya tuh kecepatan bola di titik B. Artinya bola di sini bergerak dengan kecepatan berapa? Ini kan kita simbolkan VB ya, sama dengan berapa. Oke, kebayang ya?
Diketahuinya apa saja, ditanyanya juga apa saja. Selanjutnya, nah, di sini tadi diketahui dan ditanya. Nah, kita jawab nih. Ini tentu saja kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik karena secara syarat dia memenuhi gitu kan. Tadi lintasannya licin. Oke. Di sini ini rumusan yang tadi ditulis ya. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Kemudian, sekarang kita analisis nih. Di soal tidak disebutkan massa bendanya, massa bolanya tuh nggak ada, betul ya? Tapi itu nggak masalah ternyata. Karena dari sini, dari rumusan yang ini nih kan, ini semuanya mengandung unsur massa. Artinya ini bisa habis dibagi ya, bisa saling membagi. Jadi ini habis gitu. Jadi nggak ada massanya pun nggak apa-apa ternyata. Ini kita tulis jadi seperti ini ya, masanya sudah habis dibagi. Jadi percepatan gravitasi kali ketinggian A ditambah setengah kali kecepatan A kuadrat sama dengan percepatan gravitasi dikali ketinggian B ditambah setengah kali kecepatan B kuadrat. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. G-nya itu kan 10 ya. Ketinggian A-nya tadi 10. Di sini kan ketinggian A-nya 10 ya. Kemudian setengah dikali VA. VA-nya tuh 0 di sini ya. Kemudian G-nya 10 juga. HB-nya itu ketinggian B. Nah, itu 5 meter. Kita masukkan ke sini. Kemudian setengah kali VB kuadrat. VB itu yang kita cari gitu ya. Nah, sekarang ini tinggal dikalikan saja. 10 kali 10 100. Setengah kali 0 kuadrat itu kan 0 ya. Setengah kali 0 kuadrat tetap 0. 10 kali 5 ini jadi 50. Kemudian setengah VB kuadrat. Selanjutnya 100 tambah 0 kan 100 gitu ya. Nah, ini yang 50 dari sini bisa kita pindah ruaskan. Betul ya? Sehingga di sini jadi 100 min 50. 100 min 50 sama dengan setengah VB kuadrat. Kenapa ini harus dipindahkan? Karena kan kita ingin mencari VB gitu. Artinya yang lainnya harus dipindah-pindahkan. Ini 100 kurang 50 sama dengan 50. Kemudian ini setengah VB kuadrat. Nah, selanjutnya kita kan mau nyari VB nih. Berarti setengah juga harus pindah ruas. Betul. Jadi dia duanya pindah jadi perkalian ya. 50 kali 2 sama dengan 1 VB kuadrat gitu. Kemudian ini kan 50 kali 2 itu 100 sama dengan VB kuadrat. Nah, ini masih dalam bentuk kuadrat, maka nilai VB-nya ini adalah akar dari 100 yaitu 10. Jadi ternyata kecepatan di sini bolanya itu 10 meter per sekon. Jangan lupa satuannya ya, meter per sekon. Seperti itu. Kemudian ini ada uji kemampuan. Di sini ada sebuah tomat berada di atas bidang miring licin yang memiliki ketinggian 0,4 meter seperti pada gambar. Nah, jika ketika di atas bidang miring, tomat tersebut mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, kecepatan ketika di sini di dasar tuh berapa? Gitu ya. Ini silahkan kalian kerjakan sebagai latihan. Ini ada quotes, kamu tidak akan bisa sampai kamu mencobanya. Oke, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oh iya, ini kah? Oh ini.